Pesugihan siluman ular tiap malam Jumat harus melayani sang ratu. Oke pemirsa, sebelum lanjut menyimak ceritanya, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan dengan eksplorasi tempat pesugihan dan kisah-kisah pesugihan selanjutnya. Kawasan Jati Gede, Sumedang sudah 6 tahun menjadi perairan. Namun cerita mistik di kawasan Jati Gede ini tak pernah tenggelam. Salah satunya adalah tentang dunia pesugihan jin Ipri atau Ratu Ular. Ya, sebelum kawasan Jati Gede ini ditenggelamkan, terdapat sebuah tempat berupa lembah yang menjadi tempat pesugihan bagi mereka yang ingin kaya mendadak. Budayawan dan pemerhati spiritual asal Cipaku, Sumedang, Darmawan atau lebih dikenal sebagai Mbah Wangsa menceritakan, salah satu cara pesugihan yang bisa membuat orang kaya dalam waktu cepat adalah dengan menikahi Ratu Ular. Mbah Wangsa menyebutkan bahwa pesugihan dengan cara menikahi Ratu Ular ini bukan cerita atau sekadar mitos, tetapi memang benar terjadi. Saya sendiri pernah melihat dengan kepala sendiri upacara pesugihannya. Karena yang menjadi kuncennya saudara saya sendiri, kata dia. Dia juga menuturkan bahwa orang yang melakukan pesugihan dengan cara menikahi Ratu Ular ini semuanya laki-laki. Alasannya bermacam-macam, ada yang sakit hati oleh perempuan, ada yang ingin mencoba sensasi kawin dengan jin. Namun sebagian besar karena masalah ekonomi, kata dia. Ada juga yang alasannya karena ingin sensasi nikah dengan Ratu Ular. Ya, karena informasi dari mulut ke mulut Ratu Ular itu cantik-cantik tiada tanding, ujar Mbah Wangsa. Mbah Wangsa mengungkapkan, saat prosesi ritual pesugihan, pelaku bisa memilih Ratu Ular yang akan dinikahinya. Karena pihak kuncen menawarkan opsi yang banyak, biasanya 7 Ratu Ular. Di mata pelaku pesugihan, calon pengantinnya cantik-cantik. Pelaku tinggal tunjuk mana yang sesuai dengan selera dia, ucapnya. Mbah Wangsa menyebutkan, walaupun setelah menikahi Ratu Ular ini si pelaku langsung menjadi kaya, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka terlihat tidak bahagia. Aki Wangsa kemudian menjelaskan ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan dengan menikahi Ratu Ular siluman ular. Biasanya, kata dia, pelaku pesugihan Ratu Ular ini cenderung menutup diri dalam kehidupan sehari-hari. Mereka cenderung tertutup. Entah karena syaratnya atau karena memang mereka takut ketahuan kalau mereka itu melakukan pesugihan, kata dia. Selain itu, ciri-cirinya mereka berperilaku dan berpakaian biasa saja, tidak seperti orang kaya yang selalu bergaya mewah. Kalau orang kaya yang normal, mereka kan biasanya penampilannya juga berubah. Pakaian yang bagus-bagus dan mahal-mahal. Tapi pelaku pesugihan ini berpakaian biasa saja, katanya. Namun ciri yang paling menonjol, kata dia, para pelaku pesugihan ini mukanya tidak segar, tidak cerah dan ceria. Dari wajahnya seperti terkesan dihantui kecemasan, kata Mbah Wangsa yang menyebutkan bahwa dirinya pernah menyaksikan prosesi ritual pesugihan di salah satu tempat di seputar kawasan yang kini menjadi bendungan Jati Gede. Tempat pesugihan di wilayah Jati Gede ini berada di lembah sungai. Dulu kuncennya kebetulan saudara saya, ujar Mbah Wangsa. Mengenai syarat untuk melakukan pesugihan ini, kata Mbah Wangsa, tidak harus memberikan tumbal jiwa manusia. Hanya, bagi pelaku pesugihan setiap malam Jumat harus berada di kamar khusus untuk melayani si Ratu Ular. Dalam kacamata pelaku pesugihan dan orang yang bisa melihat wujud gaib, ritual siluman itu begitu cantik memesona, seperti ratu-ratu zaman kerajaan bermahkota. Tambah lagi syaratnya itu, pelaku pesugihan siluman ular tidak boleh selingkuh dengan wanita lain selain istri sah. Kalau coba-coba lagi main wanita,
diudak-udak tah dikejar-kejar Embah Wangsa. Itulah pemirsa sedikit kisah bincang-bincang kisah mistis dengan Embah Wangsa. Sampai jumpa di kisah pesugihan selanjutnya. Jangan lupa like dan share ya. Terima kasih, sampai jumpa di video